Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali ya kawan tani. Hari ini gini nih Bang Heri berada di lahan ubi jalar ya. Kenapa kok tetap neng lahan ubi jalar ya? Ini sesuai dengan request kawan-kawan. Wah, bagaimana ini? Ya enaknya saya ini sambil mengambil bibit ubi jalar ya. Dan ini ada permintaan pengiriman bibit dari umbi yang kita persiapkan, dan ini salah satunya saya memvideokan jenis pelangi madu yang saya tanam ya. Ini sudah memasuki usia 2,5 bulan ya. Jadi untuk pembibitan ini lebih bagus di usia 2,5 bulan ya, maksimal usia 3 bulan kalau kita untuk pembibitan yang dari umbi ya. Untuk kawan, nah ini penampakannya koyo opo jane wis rong sasi setengah ya. Nah ini kita mengamati ya, batangnya wis pokoknya sangat seperti bonsai ya. Nah seperti ini adalah ubi pelangi madu dan juga si madu merah ya. Karena dua varian ini kadang saya namakan itu karena memang kembar ya. Yang membedakan cuman bagian warna dalamnya saja. Yang satu hanya warna oranye, yang satu oranye ada kombinasinya ungu. Jadi ini saya sebut pelangi madu dan si madu merah ya. Mungkin di konten yang lain saya menyebut kadang pelangi madu, juga ada yang saya bilang si madu merah ya. Tapi memang itu adalah varian yang kembar ya. Tapi untuk kualitas rasa produksi sama-sama berkualitas, mulai dari produksi umbi dan rasa pun cukup menarik untuk kita jadikan makanan apapun ya, manis tentunya seperti itu. Nah penampakannya 2,5 bulan ya seperti ini ya. Tuh, pokoknya kadang ya dibilang itu mungkin direkayasa. Nah ini biar saya membuktikan ya, kita sepil aja masing-masing dari batang ya. Nah ini ya, ini cuma 2 jengkal saja, ini sudah panjangnya 1, nah 2, ini sudah sampai pucuk ya. Ini nah kita cek aja bagian apanya nih, bawah batang ya. Nah ini tanpa adanya batang yang saya potong ya, ini menandakan bahwasanya ubi jalar jenis pelangi ini memang benar-benar tidak menjalar jauh ya, cuma segini. Nah ini kita cek bareng-bareng, pokoknya tidak ada ya, saya jamin tidak ada. Semuanya itu terdiri dari pucuk-pucuk semuanya, karena ya memang nggak menjalar ya. Ini dia tanpa adanya yang saya pangkas bagian pucuk, semuanya adalah tunas-tunas dari ubi jalar yang saya tanam. Nah ya penampakannya ya wis koyok ngene iki ya, sederhana tapi umbinya luar biasa. Nah umbinya seperti ini ya kawan. Ini di usia 2,5 bulan ya. Padahal ya ini tidak ada batang yang saya pangkas sama sekali. Ya memang karena ciri khas jenis si madu merah atau pelangi madu ini ya memang seperti ini ya. Cuma sangat rimbunnya itu wes, kalau tanaman hias itu ibaratkan bonsai ya. Nah ini bonsai ya, bonsai ubi jalar. Tapi memang kualitas rasa alhamdulillah bagus, manis, produksinya pun juga lumayan bagus. Nah ini contohnya dalam satu batang, kita hitung aja ya. Ini di usia 2,5 bulan, umbine ya wis gede-gede, siap saya panen ya. Ini karena kita memang mempunyai jenis-jenis yang sangat unggul. Contohnya saja ini pelangi madu ya. Ya ini karena lahannya kurang gembur kemarin, ada yang berbelok-belok ya. Ini umbinya hitung aja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bagian satu sisi saja 6. Nah, ini ada lagi yang besar. Nah ini yang ketujuh. Nah, ini 8. Nah, ada 8 umbi dalam satu batang. Nah ini ya lumayan kalau sudah dalam satu batang ini umbinya ada 8, untuk kilonya ya diprediksi saja seperti apa atau jumlahnya berapa ya. Nah ini dalam satu batang ya, ini
usia 2,5 bulan ya. Ini saya tampilkan ini nek batangnya ya cuma segini ya. Ya, yang satu lagi kayak iki lur. Nah, ini juga sama ya. Ini tadi umbinya berapa ya? 1, 2, 3, 4, ada 5. Ternyata cuma ada 6 ya. 6 tapi yo nek gedene iki sak lenganku sudah pasti ini. Ini pada usia 2 bulan ya. 2,5 bulan. Tetap ubi jenis pelangi madu. Nah, daunnya seperti ini. Ini mirip-mirip warna pelangi juga. Nah, karena saya sebut pelangi juga itu identik dengan pupusnya yang berbentuk ini warnanya ada ungu kekuningan. Untuk bagian dalam selalu warna oranye ya. Kemarin juga. Nah, ini yang warna oranye seperti ini. Ini bagian dalamnya. Nah, tetap ya, ada oranye, ada di dalam ini ada yang ungunya melingkar, ada yang tanpa warna ungu. Nah, ini menuju sebelah ini ya. Ini beberapa batang saya sepil buat kawan-kawan untuk ubi jalar yang sama, yaitu pelangi madu ya, tanpa adanya potongan sama sekali dari ranting yang saya tanam ya. Nah, tak sepil lagi, ini batang yang satunya bersih ya. Kalau kita ngambil steknya kan kelihatan ya, di bagian pucuk itu pasti akan tumbuh ranting baru. Nah, tapi ini memang ya seperti ini ya. Spesial sekali ya. 2,5 bulan kok koyok ngono bentuknya, kok wis isine gede ya. Ya itulah keunggulan dari produk yang saya kembangkan di lahan saya ya. Nah, ini satu lagi kita hitung aja umbinya ya. Karena ini kena sinar matahari kemarin nggak ketutup tanah, akhirnya ya warnanya seperti ini, kehijauan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kualitas rasa tetap manis. Nah, ini umbine piro? Dihitung ji, loro, telu. Ini 4, ada 5, ada 6. Yang samping sini 7. Nah, bawahnya juga masih ada. Nah, 8. Ini 8 bengkok berbentuk huruf. Apa ini? Yes, nggak apa-apa. Ini 8 ya. Nah, ini dari 3 batang yang bersebelahan ini Anda bisa menyimpulkan bahwasanya ubi jalar jenis pelangi madu ini umbinya ya antara itu ya. Antara 8, 9, 10. Ya sekitar seperti itu. Tapi kalau kita pas diusiakan ini nanti kalau kita panen di 3 bulan otomatis umbi ini akan lebih besar lagi ya. Padahal ini 2,5 bulan. Ini dalam satu batang pokok yang besar ini saja hampir 1 kilo loh ini. Ya mungkin sekitar 8 on lah tafsiran saya yang besar ini. Nah, ini ubinya ada 8. Nah, kalau kita sudah maksimalkan tentunya produksinya itu sangat bagus ya. Bisa dikembangkan dimanapun. Dan untuk kawan-kawan yang sudah membuktikan ternyata ya sama ya. Memang di tempat lain yang lahannya lebih subur, untuk jenis pelangi madu ini tingkat rimbunnya juga lebih rimbun lagi, tapi tetap tidak menjalar. Dan kualitas produksinya pun meningkat drastis ya dibanding ubi-ubi yang lain. Tentunya ya wis aku wani garansi ngono. Ya seperti ini ya. Menambahkannya memang cukup simple ya. Hemat tempat dan hemat perawatan. Ini khusus untuk pelangi madu ya. Nah, pelangi madu ini adalah varian yang kita kembangkan di lahan yang selalu ya pokoknya banyak mendapatkan apresiasi dari kawan-kawan dari Dinas Pertanian pun sama ya. Wah, ternyata yang dikembangkan di lahan Bang Heri itu kok berkualitas bagus ya. Ya alhamdulillah ini pada senang dengan kualitas apa yang saya hadirkan. Ya wes rapopo sing penting petani tetap berkarya untuk Indonesia ngono ae aku. Sing penting bisa menghadirkan yang terbaik untuk Indonesia, itu kebanggaan tersendiri. Ya ibaratnya lek Bang Heri dadi sarjana tanpa gelar ning menghasilkan ngono ae, sing penting itu ya. Ya, saya selalu ini menghadirkan inovasi untuk kawan-kawan petani Indonesia tentunya. Yang penting apa yang saya
buat ini bisa punya manfaat untuk orang lain itu sangat bahagia saya. Nah ini banyak sekali ya, umbinya tetap ya panjang-panjangnya luar biasa ya. Ini saya nggak terlalu suka yang besar ya, karena makanya tak panen telung sasi harus dipanen. Sebenarnya kalau kita pingin panen di usia 3,5 bulan, walah pokoknya sebesar betis orang dewasa pokoknya. Itu kalau kita usiakan 3,5 bulan, tapi kalau standarnya ya tetap kita panen itu di usia 3 bulan. Nah, bahkan hari ini pun masih usia 2,5 bulan sudah saya panen ya, karena untuk keperluan pembibitan itu di umbi lebih baik kita di usia 2,5 bulan maksimal 3 bulan untuk umbi pembibitan ya. Karena memang tunas-tunas yang akan tumbuh dari umbi yang agak muda itu akan lebih baik dan lebih banyak ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk kalau dikonsumsi itu setelah kita panen di usia 2,5 bulan itu kita diamkan dulu 1 minggu, baru kita masak atau kita olah entah jadi apapun itu akan manis ya. Tapi kalau kita patokan 3 bulan, kalau di tempat saya ini otomatis sudah kualitas rasa pasti manis ya. Apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini. Yes, pokoknya bareng jebol di kukus ya wis lagi pol. Nah, itulah keunggulan dari ubi jalar ini. Ya saya juga mau ini kasih pengetahuan juga bahwasanya kadang itu ubi jalar ditanam itu tanamnya sama, umurnya sama, jenisnya sama, tapi kok rasa itu berbeda. Nah itu jangan menyalahkan umbinya ya. Itu kalau menurut pengalaman saya itu terjadi karena adanya perbedaan kadar mineral di masing-masing wilayah itu enggak sama ya, mulai dari model tanah, jenis tanah, tingkat ketinggian dari permukaan laut itu akan pasti berbeda ya di kualitas rasa ubi jalar ya. Jadi jangan menyimpulkan kalau dikirimi jenis ini, wah jari ini legi kok ora, ternyata saya nandur dhewe ini kok ndak legi. Nah itu jangan langsung kita asumsi menyalahkan apa ya, jenis ubi. Kadang itu katanya pembodohan publik, jangan ya, tapi kita harus seperti ini ya, berinovasi, kita menggali kenapa kok hasilnya tidak sama. Nah sebenarnya ada teknik khusus kita untuk membuat ubi jalar itu manisnya itu sama ya, di tempat lain pun sama, seperti bahkan melebihi itu bisa kita lakukan dengan pemakaian pupuk SP36 ya. Itu SP36 ibaratnya kalau daerah itu kurang begitu manis, itu bisa kita tambah dosisnya memakai SP36 ya. Dan jangan sekali-kali memakai pupuk yang khusus daun ya. Nah itu lebih baik dilakukan menggunakan gandasil buah untuk pembesaran umbi bisa ya. Tapi untuk pemakaian pupuk daun usahakan dilakukan di musim kemarau saja. Tapi kalau pada musim penghujan itu alangkah baiknya kita tidak memakai pupuk sejenis urea, itu kenapa? Karena akan menambah tingkat kesuburan daun dan batang saja ya. Tentunya seperti itu. Nah karena untuk ubi jalar itu yang fokus itu harus yang kita utamakan jangan batang daun ya. Kalau bisa usahakan umbinya itu yang semaksimal mungkin besarnya. Nah ini contohnya saja yang saya tanam ya. Nah ini jenis yang kita kembangkan, ini adalah varian asli dari tempat saya yang sebenarnya kita rekayasa dari berbagai jenis, kita gabungkan menjadi satu ya. Seperti ini contohnya. Hanya seperti ini usia 2,5 bulan sudah siap kita panen ya. Kita bisa memangkas waktu ya. Koyok sepak bola, pangkas satu generasi. Yusume bola ya rapopo gandengane bola. Tapi memang ya seperti ini ya. Teknologi pertanian kan berkembang. Nah, kita sebagai petani harus berinovasi bagaimana cara merubah ubi jalar yang biasanya kita panen usia 5 bulan, 6 bulan, kalau kita pangkas menjadi separuhnya. Nah, itu kita tinggal ngalihkan saja. Ibaratnya kalau 5 bulan baru panen,
dalam 1 tahun kan cuma 2 kali ya, jedanya paling berapa bulan. Tapi kalau kita memaksimalkan dengan seminimal mungkin usia panen itu sudah bisa, itu dalam 1 tahun kan paling tidak kita panennya itu 3 kali, bahkan sampai 4 kali kalau kita giat bekerjanya ya terjadi ya seperti itu yang saya lakukan di sini ya. Nah, jadi kualitas-kualitas yang seperti yang saya kembangkan di lahan ini banyak sekali, diantaranya pelangi madu seperti ini, ada gading dong, ada KW, juga yang gemoy 1 sampai 4 itu adalah varian-varian asli yang kita rekayasa secara persilangan ya. Ya, mungkin Anda bisa menyaksikan di video saya cara menyilangkan seperti apa. Anda pun bisa melakukan di tempat Anda kalau memang sudah ada bunga ya. Tapi bunga itu biasanya musim panas ya. Tapi kalau pas sudah banyak curah hujan ya nggak bisa. Apalagi saat menyilangkan selang 1 hari 2 hari hujan, yaitu otomatis tingkat kegagalan pasti besar ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan varian baru, usahakan di saat musim panas. Dan kalau teori dengan yang saya lakukan itu bisanya yang tanaman ubi jalar itu yang mempunyai bunga, karena memang tidak semua ubi jalar itu mempunyai bunga. Karena di sini juga ada varian lokal, ini berwarna oranye, kulit luarnya kuning, daunnya agak bulat. Itu umbinya luar biasa besar-besar, tapi tidak mau berbunga. Jadi ya kita susah ya untuk mengawinkan secara persilangan penyerbukan. Jadi ya wis ya memang ciri khasnya seperti itu, gitu aja kita nyikapinya ya. Ya untuk kawan-kawan yang mungkin terinspirasi dengan apa yang saya tampilkan di video khusus hari ini, menampilkan ubi pelangi madu ya. Ya, yang hari ini. Untuk yang lain sebenarnya banyak sekali. Ini ada gemoy dan lain-lain, juga JP, ubi madu, dan ya pokoknya komplit lah kalau di lahannya Bang Heri. Nah, hari ini tak intip dulu ya. Ini yang sudah lama tidak saya lihat. Nah, ini sama seperti tadi. Karena kesibukan ndak tahun yang Tegalan yo didelok barang. Nah, 3 bulan kurang 10 hari ini satu batang ini ya. Ini ya hampir sama dengan yang sebelah tadi ya. Ini bau besar sekali nih. Wah, umbinya besar juga panjang. Nah, ini ada yang sampai di ini di bagian luar. Kalau kita ambil ini pasti panjang banget ya. Nah, daripada penasaran ya tak potele wong ya tak unduh ya ndak apa-apa. Nah, ini bisa kita buktikan ya. Ini mempunyai bentuk seperti ini. Ini adalah ubi pelangi madu yang ini berwarna oranye, hanya oranye saja ya yang ini. Tadi sudah saya cek umbinya oranye. Nah, ini kalau Anda kita lihat oranye ya. Ini bagus sekali kualitas umbinya, panjang ya. Ini ada ubinya kayaknya cuman sedikit, tapi memang besar dan panjang ya. Wah, lesep ini. Iki nek sarapan wong siji yo langsung kenyang ya. Tapi jangan jangan hanya berdiam diri kalau kita sedang menikmati. Oh iya, apa iya gitu kita merenung. Saya pun kadang melihat sesuatu yang bagi saya istimewa itu kadang ya tertegun sampai kelupaan. Oh iya, apa iya gitu ya. Jadi penasaran ya. Kita buktikan aja soalnya gitu ya. Oke kawan-kawan, tetap semangat ya di pagi yang cerah hari ini. Bang Heri masih akan melanjutkan panen khusus spesial. Hari ini saya panen jenis pelangi madu, dan hari ini adalah ada pengiriman juga ke tempat lain. Oke kawan-kawan tani, nah itu tadi ya beberapa ubi jalar saya yang mempunyai tampilan koyok bonsai, tapi lek umbine wes tak jamin ya seperti ini tadi. Nah, terima kasih untuk hari ini sudah gabungan di channel Bang Heri. Tetap semangat, tetap kita semuanya berkarya untuk Indonesia, khususnya untuk petani ubi jalar dan juga petani-petani yang lain ya. Semangat terus, semoga hari ini menjadikan inspirasi buat kita semuanya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.